Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 5 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 11, ayat 19 sampai 26. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah janji Tuhan.
sebuah janji sudah barang tentu diikuti dengan harapan akan terpenuhinya janji itu. Karena itu tidak heran banyak orang akan menjadi gelisah bila janji itu tak kunjung terpenuhi. Orang akan bertanya-tanya, bahkan menuntut si pemberi janji. Mana janjimu? Kapan janji itu terpenuhi? Jangan PHP. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita dapat rasakan kebimbangan orang-orang Yahudi akan pembebasan yang sudah lama dijanji-janjikan. Dalam kebimbangan itu, mereka justru tidak menyadari semua tindakan dan masih belum mengenal keberadaan Yesus yang sudah ada di tengah-tengah mereka selama ini. Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Akan tetapi, Yesus menegaskan bahwa kebimbangan itu bukan karena tak ada jawaban akan identitas Mesias, justru karena ketidakpercayaan mereka. Bukankah domba-domba yang mengenal gembalanya akan mendengar suara, mengenal dan mengikuti gembalanya? Yesus adalah gembala sejati yang mengenal domba-dombanya dan tahu apa yang terbaik bagi domba-dombanya. Ia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Mesias yang dijanjikan itu adalah Mesias yang memberikan hidup kekal bagi mereka yang mendengar, mengikuti, dan percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang, mungkin pula kita sendiri, menjadi ragu dan bimbang akan kasih Tuhan. Bukan tidak mungkin bila kita pernah memohon agar bisa lulus dalam ujian, tetapi malah kegagalan yang kita dapatkan. Kita mengharapkan kemenangan, namun justru kekalahan yang kita alami. Kita mendambakan kegembiraan, tetapi malahan kesedihan yang kita rasakan. Kita berharap memiliki sesuatu, tetapi kehilangan yang kita alami. Marilah dalam terang bacaan Injil hari ini, sejenak kita mendengarkan suara rancangan kasih Tuhan dalam setiap rencana yang kita buat atau kita pikirkan. Bertanyalah selalu, apakah rencanaku itu baik dan berguna bagi sesama? Sebab Tuhan amat tahu apa yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan berjanji bila tidak dapat menepatinya. Semoga demikian. Amin.